Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Ini kabar terakhir itu Sintayong mengatakan bahwa ingin merombak timnas U20 untuk dibawa ke Piala Dunia U20 nanti ya. Ya, Bro Ipung, ya, ini kira-kira ngerombaknya seperti apa nih Bro? Atau kita lihat dulu deh apa yang terjadi di Piala Asia kemarin. ya kalau dari hasil evaluasi merujuk pada pertandingan-pertandingan kita di Piala Asia, memang sepertinya ada peningkatan performa ya, walaupun peningkatan itu tidak terlalu signifikan. Karena sebetulnya kan sebelum kita melangkah ke Piala Asia, ada dua titik fokus yang menjadi kelemahan dari timnas kita, yaitu keteledoran dari pemain belakang, itu yang sering terjadi, yang bisa kita lihat rujukannya adalah pertandingan di mini turnamen. Bagaimana gol-gol dari tim lawan itu tercipta karena kecerobohan. Mhm. Dan yang kedua, dari mini turnamen itu juga terlihat bahwa bagaimana peluang bisa dikonversi menjadi gol itu sangat-sangat tidak efektif. Nah, kemudian kita melangkah ke Piala Asia dengan PR-PR yang tadi saya sebut, ternyata masih ada PR yang belum bisa diselesaikan oleh timnasnya Sintayong ini. Hmm. Walaupun sudah ada perbaikan dari sisi pertahanan, di Mhm. mana pertahanan Indonesia tidak lagi menjadi pertahanan yang rapuh, dan pemain juga tidak lagi melakukan keteledoran yang bisa berakibat fatal. Itu Hmm. adalah perkembangan yang cukup terlihat, dan ini juga bisa terjadi karena antar lini sudah terjadi chemistry yang lebih bagus. Artinya pemain belakang tidak dibiarkan sendirian untuk berjuang mempertahankan lini pertahanannya. Hmm. Tapi ada gelandang-gelandang yang dari tengah yang juga sudah mensupport. Jadi pemain-pemain yang kemudian mensupport ini, dia bisa memposisikan diri sebagai katakanlah pemain yang bersiap untuk mengantisipasi pergerakan lawan, dan pemain yang bersiap mengantisipasi aliran bola. Hmm. Itu yang bisa kelihatan. Makanya pertahanan Indonesia di Piala Asia itu cukup lumayan gitu loh, Bro. Hmm. Ada peningkatan yang bagus. Nah, tapi ini yang belum juga bisa terselesaikan adalah kemampuan kita mengkonversi peluang menjadi gol. Hmm. Kita terlihat bahwa bagaimana ketika kita melawan Irak, itu pun kita juga punya peluang-peluang yang cukup bagus. Tercatat 3 sampai 4 peluang yang sebetulnya kalau pemain-pemain kita lebih cukup dingin dalam finishing touch, itu bisa merubah keadaan. Hmm. Walaupun hasilnya melawan Irak kita kalah ya. Karena ya itu tadi, organisasi permainan kita masih belum beres pada saat itu ya. Dan Hmm. bagaimana peluang-peluang itu tidak bisa dikonversi menjadi gol itu juga menjadi masalah besar. Hmm. Itu. Ya, saya dengar juga Sintayong sangat gembira dengan hasil clean sheet di dua laga terakhir di Piala Asia. Ya, artinya memang tidak Ya, ada gol yang tercipta di dua pertandingan terakhir untuk betul. lawan Indonesia. Ya, Tetapi dari sisi apa namanya? Ya saya salut juga sih ketika melawan Uzbekistan itu ya, diserang habis-habisan, wah masih juga jago ya. betul. Ya karena gini, memang kan itu tadi yang saya bilang bahwa eh Sintayong ternyata ternyata kan sudah bisa melakukan perubahan di pertandingan terakhir. Mhm. Karena sebetulnya problem pertahanan kita masih terlihat pada saat melawan Irak. Ada kelengahan dalam hal ini. Kelengahan bukan hanya terlihat pada sisi permainan di sektor belakang, tapi dimulai dari permainan tengah kita yang tidak bisa mengantisipasi Hmm. permainan dari transisi permainan-permainan Irak. Itu yang Hmm. jadi Hmm. persoalan, dan Hmm. itu bisa diperbaiki. Hmm. Memang dalam pertandingan katakanlah ya secara overall dari 3 pertandingan di Piala Asia, saya mencatat ada 2 nama sebetulnya yang boleh dibilang punya peran yang begitu bagus dan punya perkembangan yang sangat signifikan, Hmm. yaitu Dava Fasa pertama di Ya, sektor kiper ya. Saya juga sepakat, tidak sepakat. menduga Mhm. bahwa Dava Fasa bisa menggantikan peran Cahya Supriyadi dengan sangat bagus. Hmm.
ini terlihat bahwa dari dua pertandingan Indonesia clean sheet ketika melawan Mhm. Suriah dan melawan Mhm. Uzbekistan. Mhm. Sebetulnya di dua pertandingan ini pun juga Indonesia bukan tanpa lawan-lawan Indonesia bukan tanpa peluang. Mereka Mhm. punya peluang-peluang yang cukup bagus, cuma Mhm. bisa dimentahkan oleh Dava Fasel. Itu ya, itu Ya, satu pemain ini yang ya. kelihatan. Kemudian di lini pertahanan itu ada nama Ferrari ya. Ferrari Mhm. ini juga cukup bagus ya. Bahkan tercatat dari evaluasi selama pertandingan di Piala Asia, ternyata Ferrari ini ada di peringkat kedua atau ketiga ya dalam hal melakukan clean sheet, Hmm. sapuan-sapuan bola. Dia ada di bawah pemain dari timnasnya Cina Hmm. gitu loh. Jadi ini ini adalah sebuah perkembangan yang bagus bahwa Ferrari mungkin ini adalah buah dari bagaimana Ferrari juga sudah mendapatkan kepercayaan di tingkat klub gitu Hmm. loh. Jadi kematangan dia punya level yang berbeda dengan pemain-pemain lainnya. Hmm. Dia tidak gampang panik. Itu yang bisa terlihat gitu Mhm. bro. Mhm. Mhm. Ya, kalau misalnya tadi disampaikan bahwa Sintayong ingin merombak dari timnas Ya. U20, kira-kira bagian mana yang dirombak? Bagian depan atau bagian tengah, apa bagian belakang? Kelihatannya kalau Dava ini saya Mm-mm. sudah setuju. Saya Ya, nggak akan mendebat itu. Memang Dava bermain sangat bagus ya, ya, sangat baik itu. Nah, betul. kira-kira rombakannya akan ada di mana, bro? Saya melihat ada ini ya, ada sisi yang paling kelihatan adalah di tengah dan di depan. Mhm. Ini sisi yang saya pikir punya banyak lubang untuk bisa diperbaiki dengan cara melakukan perombakan. Itu kalau Hmm. misalkan memang yang ingin dituju oleh STY adalah melakukan perubahan evaluasi dari tiap lini. Kalau di Hmm. lini belakang saya pikir dengan kehadiran Kakang Rudianto, Ferrari, Robi Darwis, Sultan Zaki itu saya pikir sudah cukup lumayan ya. Nah, Hmm. perombakan ini juga kenapa saya melihat bahwa di lini tengah dan di lini depan terlihat bahwa di lini depan ini yang sektor yang paling mungkin yang sangat terjadi mungkin ada perubahan-perubahan formasi nantinya gitu Hmm. loh. Eh, Kalau kita lihat pada performa Hoki Caraka, performa Hoki Caraka selama di Piala Asia ya so-so lah gitu loh. Tidak Hmm. menonjol tapi juga tidak buruk gitu loh. Hmm. Nah, kemudian kita juga melihat pada peran Ronaldo Kuateh yang sampai saat ini juga kadang-kadang saya juga masih sempat agak membingungkan juga ya. Kok agak sulit juga nih buat Ronaldo Kuateh untuk memperlihatkan daya juangnya gitu loh. Dan seringkali dia mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Apakah dia mendelay bola, apakah dia harus kemudian melakukan umpan-umpan, itu yang kadang-kadang masih membingungkan. Dan terlihat juga Hugo Samir. Hugo Samir ternyata masih mentah ya, boleh dibilang, karena pengalaman dia juga belum banyak. Dia juga masih sangat mungkin terjadi evaluasi. Kemudian kita juga pelapis dari Hoki Caraka, Rabani Tasnim juga tidak kelihatan. Nah, ini bisa menjadi apa modal buat STY melihat performa di lini depan untuk melakukan perombakan-perombakan. Kemudian kita melangkah ke lini tengah. Lini tengah juga terkecuali Ahmad Maulana, Zanadin Faris, dan Arkan Fikri, sepertinya ini adalah tiga nama yang mungkin aman lah boleh dibilang ya. Karena Hmm. apa selama permainan mereka dan Afrianto Niko, sorry, Donitri juga ini sangat-sangat bagus ya. Saya melihat mungkin ada penambahan-penambahan dari lini tengah nanti. Hmm. Apalagi nanti menjelang Piala Dunia, tentu kita masih bisa berharap ada penambahan skuad dari Marcelino Ferdinand. Mhm. Kita juga masih berharap ada penambahan skuad dari pemain-pemain naturalisasi yang tiga orang itu. Hmm. Hmm. Nah, apakah target waktu sampai dengan Mei ini bisa dipenuhi? Katakanlah untuk proses naturalisasi tadi. Kalau Mhm. proses naturalisasi ini bisa berjalan mulus dan bisa selesai sebelum Piala Dunia berlangsung, Mhm. kita rasanya punya optimisme yang lebih besar Mhm. melihat bahwa penambahan skuad ini bukan penambahan yang katakanlah yang ecek-ecek lah ya. Karena Mhm. permainan pemain-pemain ini kebetulan sekali bahwa tiga pemain naturalisasi ini juga sudah sempat bermain bersama di selama TC di Piala di Ya. Eropa kemarin. Mhm. Kemudian kita harapkan juga bahwa dari Marcelino Ferdinand yang mungkin harusnya sih
dengan dia juga statusnya sebagai pemain abroad, dia lebih punya kematangan dalam melakukan katakanlah menghadapi sebuah pertandingan gitu loh bro. Ya, ya, ya. Artinya kan depan dan tengah yang akan dimodifikasi ya. Saya saya sih memang masih berharap pemain-pemain yang sekarang sudah bermain ini ya ditingkatkan juga kualitasnya ya, tidak semata-mata dengan menambahkan Betul, pemain yang baru. Seperti misalnya betul, Hugo Samir, kalau misalnya Hugo Samir ini memang dikatakan masih polos lah gitu ya, belum betul. dipoles-poles ya, mungkin ini adalah saatnya untuk memoles. Kalau tidak salah Setuju. rencananya kan akan dibawa ke Korea ya bro. Betul, saya setuju dengan apa pendapat dari Bro Eri ya, bahwa memang perbaikan-perbaikan ini bukan berarti kemudian langsung dilakukan pencoretan. Itu juga bukan bukan hal yang paling paling sahih ya, Hmm. atau yang paling benar. Saya pikir apa yang disampaikan Bro Eri itu ada benarnya, bahwa sebetulnya dengan adanya rencana TC di Korea, ini adalah cara juga untuk mulai mengasah lagi Hmm. kemampuan-kemampuan pemain kita. Dan Hmm. STY selama di Piala Asia kemudian juga sangat-sangat ini ya concern dengan kelemahan tim Indonesia, yaitu kelemahan di sektor fisik ya, fisik dan Hmm. stamina. Hmm. Ini yang harus menjadi ini ya catatan buat pelatih fisik timnas kita, Hmm. bagaimana masa otot ini juga mulai dibentuk. Kemudian bagaimana juga mempersiapkan pemain untuk bisa bermain all out selama 90 menit, bahkan lebih. Hmm. Itu adalah stamina yang dibutuhkan. Nah, itu yang menjadi catatan bahwa perbaikan-perbaikan itu juga menjadi yang sesuatu yang penting. Hmm. Karena lagi-lagi ya kalau kita bicara mengenai ini ya, sesuatu yang sifatnya alamiah, sesuatu yang memang tidak bisa kita rubah, ya memang postur pemain-pemain kita kan lebih mungil ya ketimbang pemain-pemain Hmm. lain. Ya. Tapi apakah pemain kita yang mungil-mungil ini kemudian itu menjadi handicap? Saya pikir kan tidak harus seperti itu gitu loh. Hmm. Hmm. Bagaimana pemain-pemain yang mungil-mungil ini juga kalau diberikan treatment yang baik, kemudian diberikan latihan-latihan yang memang tepat, itu juga masa otot bisa dibentuk, stamina Hmm. juga bisa dibentuk gitu loh. Hmm. Hmm. Bahkan dengan pemain-pemain mungil yang diharapkan adalah akselerasinya juga lebih lebih cepat ketimbang pemain-pemain yang punya postur yang lebih tinggi. Hmm. Dan Hmm. kalau kita lihat juga di pertandingan-pertandingan Indonesia, dan Indonesia juga tidak terlihat ya, tidak inferior pada saat melakukan Ya. permainan bola-bola Ya. atas. Ini kan Ya. sebuah hal yang bagus ya. Hmm. Bahkan Ferrari sendiri juga bisa memainkan permainan-permainan bola atas pada saat lemparan-lemparan ke dalam oleh Robbie Darwis atau Hmm. set piece dari tendangan penjuru. Hmm. Dan ini juga terlihat bahwa Indonesia di situ sudah punya kepercayaan diri. Ini Hmm. yang saya pikir juga sudah bagus gitu loh, Bro. Ya, 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 saya senang saya. Ketika mungkin dia kalau dilihat secara umum Indonesia kemarin tersingkir di Piala Asia itu mungkin gara-gara ketika melawan Irak saja sebenarnya yang Betul, menjadi penentu ya. Kalau betul, dilihat dari potnya, Irak itu kan pot betul. 3, Indonesia pot 2. Jadi seharusnya kalau hitung-hitungan, mestinya Indonesia ini tidak kalah dari Irak. Iya, Karena kalah jadinya perhitungannya buyar ya, dan kembali betul. lagi ketika di grup setelah semua 3 laga diselesaikan, Indonesia kan balik lagi harus bersaing dengan Irak, dan perhitungan di Piala Asia kan pakai head to head deh. Indonesia kalah lawan Iya. Irak ya otomatis Iya. bisa selesai juga Betul, di Bro. situ. Ya Ada memang ini bro. laga yang paling di highlight sebetulnya kan laga Indonesia melawan Irak. Mhm. Karena pada saat itu Indonesia bermain juga cukup bagus dan tercatat bahwa Indonesia juga punya peluang Mhm. yang sayangnya tidak bisa dikonversi. Mhm. Itu menjadi laga yang akhirnya paling menentukan langkah Indonesia selanjutnya. Mhm. Karena tapi yang saya cukup gembira ya dengan hasil bahwa Indonesia di grup yang dihuni oleh Uzbekistan, Irak, dan Suriah, Indonesia masih bisa mengumpulkan nilai 4. Mhm. Itu sebuah pencapaian yang menurut saya tidak Mhm. bisa Mhm. dikesampingkan ya. Mhm. Mhm. Bahwa dari 3 pertandingan Indonesia bisa memang kalah sekali, menang sekali, dan seri sekali. Ini kan sebuah hasil yang 50-50 katakanlah ya. Ya, ya, 50% ya, 50%. Artinya ya.
peluang Indonesia untuk berubah, peluang Indonesia untuk mengembangkan diri menjelang Piala Dunia itu kan sangat besar dengan pemain Ya, modal pemain yang menurut STY ini adalah formasi yang belum ideal, ya, tapi bisa menghasilkan nilai 4 di ya, grup yang cukup berat. ya, Itu saya pikir sudah pencapaian yang bagus. ya, 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 betul, betul, betul. Nah, untuk ke Piala Dunia kira-kira ada sesuatu nggak yang mesti dikembangkan lagi selain Mm-mm, berlatih di Korea? betul. Nah, kalau kita ngomong soal Piala Dunia, tentu kualitasnya juga berbeda ya dengan Mhm, kita di Piala Asia. Di mhm, Piala Dunia akan muncul nama Brazil, mhm. Italia, Inggris, Prancis, Nigeria, Senegal, Slovakia. Nah, ini suatu yang tidak bisa main-main bahwa dengan kualitas di Piala Asia ini tidak cukup Ya, gitu loh. ya. Tidak cukup dan ini akan sangat riskan dengan modal apa yang kita punya di Piala Asia. Tentu rasanya Indonesia bisa 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 jadi cuma jadi penggembira di Piala Dunia. Hmm. Makanya kemudian STY yang tadinya kan rencananya TC akan dilakukan di Belanda. Mhm, Tapi kemudian oleh STY dirubah menjadi ke Korea. Mungkin mhm, STY merasa lebih nyaman di sana. mhm, Ya itu adalah hak prerogatifnya seorang coach ya. mhm, Nah, apalagi juga sepertinya direktur teknik kita Indra Safri juga sudah mulai melakukan komunikasi dengan klub-klub hmm. sehubungan dengan TC yang akan dilakukan di Korea tentunya yang akan memakan waktu lebih panjang. Dan ini ya seperti Bro Eri tahu ya bahwa akan terjadi tarik menarik juga dengan klub. Ya, Ya, tapi ya ini adalah sebuah gelaran yang memang bukan gelaran main-main, Piala Dunia labelnya gitu loh. ya, ya, Jadi ya. saya pikir eh, mohonlah mungkin ini kita lebih ini ya, lebih bijak untuk mengambil sebuah keputusan, sebuah tindakan bahwa Indonesia akan menghadapi event yang lebih besar. Tajuknya adalah Piala Dunia. Mhm. Ya, mohon ya tidak ada gangguan apapun gitu loh menjelang persiapan menuju Piala Dunia nanti gitu loh. Dan ini juga harus didengar oleh pemerintah ya dalam hal ini, terutama sekali dalam proses birokrasi, dalam proses naturalisasi. Itu juga harus didengarkan dan mereka harus punya namanya sense of crisis gitu ya. Mhm. Bagaimana dari pihak birokrasi juga melihat bahwa ada kepentingan nasional yang lebih besar Mhm. dan hitungannya hanya tinggal beberapa bulan lagi, 2 bulan paling tidak ya. Ya, Dan ini harus bisa diselesaikan, gitu bro. ya. Saya mungkin harusnya berharap ke Kemenpora ya. Kenapa sih ini Ya, prosedur untuk naturalisasi ini tidak dipermudah gitu ya? Gimana caranya gitu ngomong dari menteri ke menteri gitu ya? Ya ya udahlah itu harusnya urusan sih para begitu. menteri lah ya. Susah juga kita sebagai rakyat biasa kan cuman bisa Iya, kenapa sih gitu kan. iya betul bro betul. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai kira-kira seperti apa timnas Indonesia dan bagaimana nanti menuju ke Piala Dunia U20. Kalau menurut Sobat sendiri, apalagi nih yang harus dibenahi dari timnas U20? Boleh nggak sih kalau kita punya harapan yang besar di Piala Dunia Piala Dunia U20 nanti atau alah, udahlah, udah pasti Indonesia jadi penggembira di sana gitu, walaupun tuan rumah gitu. Silakan tulis di kolom komentar. Kita tunggu. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.